Ya pemirsa, kita balik lagi masih bersama saya Armian Nasri dan juga masih bersama Ibu Kurnia Rahmayanti FC. Benar Bu ya, biasa kok apa SPSI. SPPSI ya. Oke, Psikologi MSI, dan tentunya juga ini masih kita membahas tentang penelitian beliau ya, yang pastinya juga ini sangat menarik khususnya buat ya mungkin para orang tua juga ya, juga buat para researcher juga yang mungkin punya mungkin tema penelitian, bidang penelitian yang sama dengan beliau. Nah, Bu, ini juga mungkin jadi perhatian khusus juga ya, mungkin ada gitu, pasti ada ya, mungkin dari ibu-ibu atau juga para orang tua ya mungkin secara tidak langsung ya, itu mereka juga mungkin bukan mengabaikan ya, mungkin kurang memperhatikan. Nah, sebenarnya tentang bagaimana sih kondisi kesehatan ya, kesehatan itu kesehatan mental, karakter, dan juga kesadaran gizi anak gitu ya. Nah, apalagi juga untuk anak-anak sekolah dasar saat ini itu seperti apa sih gitu ya, mungkin dari kondisi Aceh di saat ini ya, mungkin ya buruk ataupun juga kritis atau juga gimana gitu, mungkin dari referensi literasi atau juga dari temuan dari penelitian dari Ibu sendiri ini. Baik, kalau untuk temuan penelitian kemarin itu ini baru di satu sekolah ya, karena penelitian ini kita ajukan di tahun ini dan tahun ke depan itu di roadmap-nya itu sampai 5 tahun ya, mudah-mudahan bisa dianggarkan sampai 5 tahun itu hingga kita nanti mengarah ke kebijakan nantinya. Iya, benar. Nah, untuk di tahun pertama ini yang dapat hasilnya itu kita kan ngukur tentang kesehatan mental aja. Kesehatan mentalnya itu kita lihat regulasi emosinya. Nah, regulasi emosinya anak-anak itu juga sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Jadi semuanya berada di abnormal. Sebagian besarnya saya dapat kemarin itu 50% itu abnormal. Nah, sering marah, yang hal seperti itu yang sering. Terus nanti juga perilaku dia dengan teman sebayanya. Nah, ada anak-anak yang memang lebih memilih menyendiri, tidak mau berteman. Kalaupun nanti berteman, dia akan menjadi orang sangat ego di situ. Nah, ini juga berada kan ada batasnya kemarin itu ada normal, ada ambang batas ya, borderline, ada yang abnormal. Tapi rata-rata di kondisi perilaku dengan teman sebaya ini juga lebih banyak di abnormalnya. Kemudian di bagian hiperaktif, ini juga sangat banyak untuk anak SD ya. Jadi mereka juga kemarin itu hasil penelitiannya itu lebih besarnya di hiperaktif itu di abnormalnya juga. Nah, dan juga bagaimana mereka kesulitan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Ini juga sebagian besar berada di kategori abnormal. Nah, begitu juga dengan kesadaran gizi. Kesadaran gizi ini kemarin kita ngukurnya ada pertama pemahaman gizinya. Yang kedua tentang sikap mereka. Yang ketiga memang bagaimana sebenarnya gizi itu di merekanya. Jadi artinya yang pertama pemahaman, kedua sikap, yang ketiga tindakan gizinya. Jadi untuk kesadaran gizi di bagian pemahaman rata-rata anak-anak itu bagus ya. Jadi berada di sebagian besar itu normal untuk pemahamannya. Ke sikap itu mulai menurun nih. Nah, mulai menurun, mereka rata-rata itu berada di ambang batas. Tapi di tindakan gizinya, ini yang lebih mengkhawatirkan lagi, di tindakan gizinya mereka itu rata-rata berada di abnormalnya. Artinya berada di tindakan gizinya itu mereka paham makan itu harus 3 kali misalnya sehari, makan makanan yang sehat. Tapi tindakan gizi mereka adalah mereka sering tidak makan. Kalau 3 kali mereka tidak makan 3 kali, mereka tidak makan sayur, mereka tidak makan buah gitu, dan juga mereka terkadang makan snack apa yang ada di jajanan luar. Walaupun sekolah itu alhamdulillah kan punya kantin sendiri dan itu juga hasil pemantauan kita itu dijaga kualitas makanannya. Tapi permasalahannya tadi balik lagi ke siswanya waktu pulang ke rumah juga. Atau di lingkungan sekolah pas waktu keluar. Jadi di tindakan gizinya mereka yang masih bermasalah ya. Wow, berarti temuannya itu memang ya cukup mengagetkan juga Bu ya. Nah, mungkin dari setelah itu dari indikator-indikator dari mungkin segi mentalnya, sosialisasinya ya, terus juga bahkan juga untuk karakternya dan juga masalah kesehatan ya, terutama dalam hal pemenuhan gizi
Nah itu juga wah rata-rata itu di abnormalnya Bu ya angkanya ya. Nah itu juga sangat mengkhawatirkan sekali ya, apalagi juga mungkin buat para orang tua itu menjadi PR juga gitu. Nah karena juga seperti Bu Kurnia sampaikan tadi, karena ya mungkin setelah di sekolah ya mungkin itu yang lebih sering loss-nya gitu ya. Nah karena juga mungkin kurang kontrol kayak karena ya, orang tua sibuk dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan faktor yang penting juga ya sebagai pengetahuan, reminder buat kita juga sebagai orang tua. Oke, nah Bu kita juga penasaran juga nih, mungkin dari segi metode penelitiannya ya. Nah jadi itu juga menarik ya. Nah jadi itu mungkin kalau misalnya untuk metode penelitian ini sendiri itu ya mungkin digunakan itu seperti apa sih gitu, mungkin secara gambaran umum gitu, atau juga mungkin kuesionernya itu langsung mewawancarai atau juga melihat perilaku sama anak-anaknya langsung atau seperti apa gitu. Nah penelitian kita ini penelitian eksperimen. Oke, eksperimen jadi, ya. Sebelum ke sana kita dari penelitian kan kita tadi melakukan cek status gizi. Nah setelah dapat anak dengan status gizi normal sekian orang itu, nanti kita random lagi untuk menjadikan mereka 2 kelompok. Artinya ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimennya. Nah di kelompok eksperimen ini yang kita berikan intervensinya. Intervensi itu dengan model pembelajaran berbasis Mengele. Untuk meningkatkan kesadaran gizinya, meningkatkan kesehatan mental dan kekuatan karakternya. Nah itu yang kita lakukan. Intervensi karena ini ya keterbatasan waktu dari penelitian yang harus segera membuat hasilnya. Jadi intervensi yang kita lakukan itu selama 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuannya dalam artian setiap jam pelajaran dan kita di sana kemarin itu dikasih izinnya untuk terintegrasi dengan pelajaran olahraga. Nah, sebenarnya yang kita buat model pembelajarannya itu bukan hanya dengan pelajaran olahraga, ada pelajaran sainsnya dan pelajaran moral dan yang lainnya yang ada di sekolah ya. Itu bisa dikolaborasi, tetapi dari tempat penelitian kemarin itu kita diizinkan hanya dengan jam pelajaran olahraga. Ini kan masih penelitian awal ya, yang nantinya kita akan coba membuat ini menjadi lebih menarik lagi karena kita juga buat buku panduan untuk gurunya, untuk model pembelajarannya. Nah, intervensinya dilakukan selama 3 kali pertemuan pembelajaran olahraganya. Itu untuk anak yang di kelas eksperimennya, kelompok eksperimen. Nah, ada post testnya, nantinya itu khusus untuk kedua kelompok dan pretestnya juga untuk kedua kelompok, tetapi intervensinya hanya di kelompok eksperimen. Nah terus nih satu lagi nih mungkin untuk indikatornya ya, mungkin apa sih indikator atau juga aspek yang diteliti untuk mengukur keberhasilan ya dari Mengele ini dalam membentuk karakter dan kesehatan mental anak gitu, atau juga mungkin indikator yang ditelitinya ini berhasil atau tidak gitu ya, mungkin apa gitu mungkin. Nah nanti hasil dari penelitian ini ya, hasil dari percobaan yang kita lakukan itu adanya perubahan perilaku. Nah ada perubahan dari yang pertama kan di pretestnya ya, di pretestnya hasilnya tadi seperti yang tadi saya ungkapkan di depan ini. Benar. Dan hasil dari kelompok eksperimen itu ada peningkatan terhadap kesadaran gizinya, kesehatan mentalnya dan juga kekuatan karakternya. Nah untuk kelompok kontrol ini tidak berubah banyak ya untuk hal itu. Nah, tetapi kita balik lagi nih, karena ini yang prosesnya ini adalah perubahan sikap ya. Perubahan sikap itu tidak bisa hanya beberapa kali intervensi ini udah selesai. Sebenarnya penelitian ini lebih panjang ya, memberikan intervensi bisa jadi kalau dalam 1 semester pembelajaran dilakukan seperti ini, nantinya hasilnya kita bisa dapat mungkin lebih maksimal lagi. Nah kalau ini kan perubahannya masih perubahan kecil, tetapi tetap ada perubahan ternyata setelah diintervensi dengan model pembelajaran berbasis Mengele tadi. Dan ini masih bisa juga dikombin dengan permainan-permainan tradisional yang lainnya. Cuma kami memunculkan di penelitian ini adalah permainan Mengele. Ya pemirsa, kita break sebentar dan nanti kita juga masih ada 1 sesi lagi ya, dan pasti juga kita bakal terus lanjut lagi untuk bincang-bincang kita di Dosen Berbicara kali ini.